Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran untuk pendidikan agama Islam SMA kelas 11. Kali ini kita akan bicarakan bab 4 tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Untuk saat ini kita merupakan pertemuan yang kedua untuk bab 2 ini, yaitu akan kita bahas tentang khutbah. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang khutbah. Adapun pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan tentang dakwah. Sekarang kita akan melanjutkan dengan materi khutbah. Kita buka dulu bukunya. Jadi untuk pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang khutbah. Pengertian dulu ya. Jadi ada pengertian secara bahasa. Kata khutbah itu berasal dari kata mukhatabah, artinya pembicaraan. Yang kedua berasal dari kata al-khutbu, berarti perkara yang besar yang diperbincangkan. Dan yang ketiga, khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Itu yang dinamakan dengan khutbah. Sementara kalau kita tinjau dari pengertian istilah, khutbah adalah yang pertama menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, itu adalah pengertian khutbah menurut istilah. Yang kedua, bisa pula kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan shah dan sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Jadi khatib itu adalah orang yang melaksanakan khutbah. Umumnya pelaksanaan khutbah itu dikaitkan dengan sholat dan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya adalah khutbah Jumat. Nah, itu adalah khutbah yang dilakukan sebelum sholat. Yang kedua, ada khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah Idain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat khusuf atau gerhana bulan, dan sholat kusuf gerhana matahari, sholat istisqa atau sholat minta hujan, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Itu adalah khutbah yang dilakukan sesudah sholat. Kemudian ada lagi khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya adalah khutbah nikah. Di antara beragam jenis khutbah, ada hal yang terpenting untuk diketahui, yakni khutbah Jumat. Sebab khutbah Jumat memerlukan rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya ini menjadi shah dan sesuai dengan aturan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Jadi yang penting kita lakukan untuk kita ketahui, karena khutbah Jumat ini adalah merupakan rangkaian kewajiban sholat Jumat yang wajib bagi laki-laki yang dewasa, yang Islam dan berakal.
Jadi harus kita ketahui tentang khutbah ini. Kemudian sejalan dengan itu khutbah Jumat ini terdiri dari dua bagian, ada yang dinamakan khutbah pertama dan khutbah yang kedua, dan di antara keduanya ini dipisahkan dengan duduk di antara dua khutbah namanya. Pertama berkhutbah dulu, habis itu duduk, khatibnya memisahkan, kemudian ada dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Khutbah pertama biasanya lebih panjang daripada khutbah yang kedua. Kemudian syarat khatib, jadi orang yang berkhutbah itu dinamakan dengan khatib. Pertama, khatib itu harus Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Jadi khatibnya adalah orang yang sudah balik, berakal sehat, dan tentu Islam. Yang kedua adalah mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Seorang khatib harus tahu tentang syarat, rukun-rukun khutbah, dan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga adalah suci dari hadas, baik pada badan maupun pakaiannya, serta auratnya itu harus tertutup. Kalau aurat laki-laki ya antara pusat dan lutut, itu adalah aurat laki-laki. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keempat adalah tartil dan fasih dalam mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Seorang khatib harus fasih dalam mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kelima adalah memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Khatib harus mempunyai akhlak yang baik, jangan melakukan hal-hal yang dapat membuat tercela di masyarakat, jadi dapat dijadikan contoh teladan. Kemudian yang keenam, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Suara harus jelas dan dapat dipahami. Kalau zaman sekarang itu sudah ada mic atau speaker, sehingga untuk masalah ini bisa diatasi, yakni dengan adanya mic atau speaker yang dipasang di dalam masjid atau tempat ibadah tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah berpenampilan rapi dan sopan. Seorang khatib harus berpenampilan yang rapi, yang bersih, yang sopan, untuk menunjang penampilannya sebagai seorang khatib. Kemudian syarat-syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah sholat Jumat itu dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Tidak boleh khutbah dilakukan sebelum zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat, misalnya sholat Jumat. Berbeda dengan khutbah sholat Id atau Idain, sholat khusuf dan kusuf, serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Jadi kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri. Jadi khatib itu khutbahnya itu dengan berdiri, tidak dalam keadaan duduk. Namun jika tidak mampu, boleh saja dilakukan dengan duduk. Kecuali khatibnya berhalangan, ada sakit sehingga tidak bisa berdiri, maka itu bisa dilakukan dengan duduk. Kemudian syarat dua khutbah itu duduk sebentar di antara dua khutbah. Setelah selesai khutbah yang pertama, maka khatibnya duduk, kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Kemudian yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Untuk sekarang ini pengurus masjid dapat menggunakan pengeras suara atau televisi juga bisa dipasang di dalam masjid atau monitor, sehingga jamaah yang berada jauh atau
dari ruangan tersebut dapat melihat dan mendengarkan sang khatib. Jadi sekarang sudah ada teknologinya, sehingga untuk masalah ini sudah dapat diatasi, yaitu ada pengeras suara, televisi yang dipasang-pasang sehingga yang jauh dari khatib pun dapat mendengar. Bahkan orang yang di rumah pun kalau dilaksanakan dengan live streaming ya bisa juga untuk melihat pelaksanaan khutbah tersebut. Yang keenam, tertib, yakni dimulai dengan khutbah pertama, dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Kemudian ada hadis Nabi an Jabir bin Samurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbatain, rawahu Ahmad. Dari Jabir bin Samurah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Nabi itu khutbahnya dengan berdiri dan duduk di antara dua khutbah. Kemudian hadis lain menyebutkan an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah marrat aina wa ala sautuhu wastadda ghadabuh hatta ka'annahu munzir jaisin yaqul sabbahakum wa massakum, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah berkata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kedua matanya memerah, tinggi suaranya dan penuh semangat bagai seorang panglima yang memperingatkan datangnya musuh yang menyergap di saat pagi atau sore. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau Nabi berkhutbah itu dengan bersemangat, berkobar-kobar, nah itu cara Nabi berkhutbah. Kemudian rukun khutbah. Rukun khutbah berarti adalah sesuatu yang tidak boleh ketinggalan dalam khutbah. Kalau ketinggalan, maka khutbahnya itu nanti tidak sah. Oleh karena itu penting sekali bagi khatib untuk memperhatikan rukun ini agar jangan sampai ketinggalan pada saat berkhutbah. Yang pertama adalah membaca hamdalah pada kedua khutbah. Ada bacaan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat. Kemudian berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah, misalnya ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang biasa dibaca disesuaikan dengan taufik yang akan disampaikan. Ya, boleh membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran di dalam atau pada dua khutbah. Kemudian berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah mendoakan. Itu termasuk rukun. Kemudian yang keenam adalah sunat khutbah. Adapun khutbah itu sunatnya pertama adalah khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Jadi memberi salam di sini hukumnya sunnah. Kalau misalnya khatibnya tidak melakukan, ya itu juga tetap sah saja khutbahnya. Namun khatibnya makruh ya karena tidak melaksanakan sunat. Kemudian yang kedua adalah khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi, misalnya mimbar ya, mimbar di dalam masjid itu ada mimbarnya. Kalau tidak ada ya tempat yang lebih tinggi. Kemudian ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi.
Untuk khutbah gunakan kalimat yang jelas, sistematis ya, karena yang mendengar ini beragam orangnya, maka kita menggunakan kalimat yang diketahui secara umum oleh para pendengarnya. Kemudian yang keempat, khatib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang, sebaiknya sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Penting untuk khatib, diketahui oleh khatib jangan memperpanjang khutbahnya. Jadi sebaiknya itu adalah diperpendek khutbahnya. Kalau yang panjang itu adalah sholatnya yang diperpanjang, jangan sampai khutbahnya itu lebih panjang waktunya daripada sholat Jumatnya. Kemudian khatib disunatkan membaca Quran surah Al-Ikhlas pada saat duduk di antara dua khutbah. Selesai khutbah pertama, khatib duduk. Nah, di situ khatib membaca surah Al-Ikhlas. Kalau bisa sampai 3 kali, itu khatib disunatkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Kemudian yang keenam, khatib menertibkan rukun-rukun khutbah, yakni dimulai dengan membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Artinya secara berurutan. Namun hukumnya tertib di sini adalah disunahkan. Kemudian adab sholat Jumat. Pertama, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Jumu'ah ayat 9. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, ya bisa sudah artinya kan azan, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi apabila sudah diserukan azan, maka itu adalah sudah wajib, jadi harus segera kita melaksanakan sholat Jumat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan urusan kita misalnya jual beli ya harus ditinggalkan. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian di sini disebutkan hindari hadir sesudah khatib sudah berada di atas mimbar dan sudah berkhutbah, karena jika itu dilakukan tidak dicatat sebagai orang yang mendapatkan keutamaan mendatangi Jumat lebih awal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Makin awal kita datang itu makin bagus. Yang kedua adalah membiasakan mengisi shaf terdepan yang masih kosong, lalu dilakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Kalau ada shafnya yang kosong, kita isi yang di depan, kemudian laksanakanlah sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga, memperbanyak dzikir dan doa, membaca selawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khatib naik mimbar. Jika kita sudah datang ke masjid sementara khatibnya belum berkhutbah, kita masih menunggu, nah kita dapat menggunakannya dengan berzikir, berdoa, membaca selawat atau membaca Al-Quran dengan suara yang pelan supaya jangan yang lain terganggu. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama, jangan berbicara, termasuk menegur jamaah lain, apalagi mengantuk atau tidur. Akibatnya Jumatnya nanti akan jadi termasuk sia-sia, termasuk tidak memahami isi khutbah Jumat. Kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan, Anna Aba Hurairah akhbarahu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhtubu faqad lagat, rawahu Bukhari. Artinya sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada Sa'id bin al-Musayyab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berbicara kepada temanmu saat pelaksanaan sholat Jumat, diamlah padahal imam sedang menyampaikan khutbahnya, maka Jumatmu sia-sia atau meninggalkan adab sholat Jumat dan berkurang pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi apabila sudah khatib berkhutbah, kita hendaklah konsentrasi mendengarkan isi khutbah Jumat tersebut, jangan mengerjakan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengurangi pahala Jumat kita. Kemudian untuk praktik salat khutbah ini ya nanti ada beberapa bagian di sini, bisa kalian pelajari atau baca sendiri untuk praktik sholatnya. Demikian penjelasan kita tentang khutbah Jumat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.